Ya, imigran gelap dari Rohingya ini tetap saja terus-terusan bisa masuk ke wilayah Indonesia. Di sini bukan berarti tidak dijaga. Nah, kenapa mereka ini dijaga ketat tetapi tetap bisa masuk? Karena ada cara licik yang dilakukan oleh para pengirim imigran ini, guys. Caranya seperti apa? Kita lihat ya, dari cerita pihak kepolisian dan juga dari salah satu korban yang selamat dari tragedi tenggelamnya kapal Rohingya yang ada di Laut Andaman. Sekitar 200 orang itu dikabarkan hilang kan. Nah, cerita ini akan sinkron dengan apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian, sehingga ini adalah dugaan cara yang dilakukan oleh si pengirim Rohingya ini. Meskipun pada dasarnya mereka tahu wilayah Indonesia dijaga ketat, baik dari daratan, lautan, dan juga dipantau lewat udara, tetapi mereka tetap mengirimkannya. Nah, pihak kepolisian mengatakan bahwasannya timnya menurunkan orang-orang untuk menjaga ketat lautan Indonesia, tepatnya di wilayah yang rawan kedatangan para imigran. Kemudian bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan juga tim-tim yang lainnya yang bertugas menjaga wilayah Indonesia, khususnya di perairan. Nah, menurut pihak kepolisian saat itu dia yang berada di udara ini, yang mantau di udara, melihat ada satu kapal Rohingya yang terombang-ambing di tengah lautan. Setelah didekati dan digiring agar kapal tersebut ini untuk melanjutkan ke negara lain, tetapi tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan ABK ataupun pembawa kapal tersebut itu tidak ada orangnya. Jadi balik lagi, wah, mau digiring ke negara lain agar dilanjutkan, tetapi yang membawa kapalnya ini sudah kabur, sudah tidak ada. Artinya di sini pembawa kapal tersebut meninggalkan para imigran ini di kapal terkatung-katung. Jadi yang membawa kapalnya ini udah kabur. Menurut pihak kepolisian, jika mereka ini ponselnya dibuang ke laut. Ada juga pihak polisi yang mengatakan di sisi lain, mereka ini diduga menggunakan alat komunikasi satelit sehingga sulit untuk dideteksi gitu ya. Itu adalah cerita dari pihak kepolisian. Kemudian cerita dari Muhammad Jubair, yaitu salah satu korban yang selamat. Dia menceritakan, ini adalah salah satu korban yang selamat yang bercerita atas tragedi kapal yang tenggelam di Laut Andaman. Dia menceritakan bahwasanya bersama keluarganya dari negaranya untuk ke wilayah Indonesia. Saat itu menggunakan dua kapal besar pengangkut Rohingya yang masing-masing isinya 200 orang dan dikawal satu kapal kecil. Nah, pada saat itu terjadilah kebocoran di salah satu kapal yang kemudian air perlahan-lahan masuk ke badan kapal, dan di situ mulai terjadi kepanikan dan kecemasan. Mereka saling berteriak-teriak takut pada tenggelam. Di sisi lain di sini ABK ini menyarankan agar orang-orang yang ada di kapal yang mau tenggelam ini untuk berpindah ke kapal satunya. Tetapi penumpang yang di kapal satunya tentu tidak mau karena akan melebihi kapasitas dan nantinya mereka akan bersama-sama tenggelam di Laut Andaman. Oleh karena itu kemudian si kapal tersebut ini, ABK-nya kemudian melarikan diri ataupun kabur menggunakan kapal kecil, yaitu kapal pengawal yang tadi ya. Nah, kemudian si kapal yang mau tenggelam itu kemudian hilang dan tenggelam. Itu menurut pengakuan saksi mata, yaitu MZ yang berada di kapal Rohingya yang selamat. Kemudian yang mereka katakan adalah ada salah satu kapal TNI Angkatan Udara yang berasal dari Indonesia itu turun. Mungkin sudah menyiapkan obat-obatan dan juga makanan, itu pokoknya dia diberikan di situ. Kemudian ditolonglah para imigran ini ataupun orang-orang Rohingya ini. Pada saat itu yang ditemukan adalah kapal satu. Jadi pihak dari TNI Angkatan Laut ini tidak melihat ya ada dua kapal dikarenakan sudah tenggelam. Jadi tinggal ada satu kapal yang terkatung-katung di situ. Nah, di sini TNI Angkatan Laut turun dikarenakan di situ menurut pengakuan korban ataupun MZ yang diselamatkan oleh penjagaan keamanan kita itu banyak sekali bayi-bayi yang nangis, kemudian anak-anak yang teriak-teriak gitu ya. Di situ pokoknya panik, cemas sehingga mereka menolong. Nah, dari sini tentunya yang dimanfaatkan oleh para pengirim Rohingya ini adalah rasa iba penjagaan Laut Indonesia kita. Jadi mau TNI mau polisi, ketika melihat seperti itu ya, kapal terkatung-katung, tidak ada yang membawa kapal tersebut, sudah kabur, itu kan sangat sulit. Mau digiring pun tidak ada yang membawa kapal tersebut. Otomatis kemanusiaan lagi lah yang diutamakan, yaitu menyelamatkan mereka terlebih dahulu untuk dibawa ke wilayah Indonesia gitu guys. Jadi artinya di sini yang mereka gunakan itu adalah memunculkan rasa iba ataupun kemanusiaan
dari orang-orang yang menjaga ketat wilayah Indonesia kita, karena mereka ini kabur, meskipun sebagian ada yang ditangkap, keburu ketangkap gitu guys. Jadi seperti itulah ceritanya, bukan berarti wilayah Indonesia ini tidak dijaga, tetapi mereka itu menelantarkan orang-orang yang dibawanya di tengah lautan, dan mereka yang lainnya kabur, sehingga mau kapal tersebut digiring pun itu akan sangat sulit dikarenakan tidak ada yang membawa kapalnya. Itu kesimpulannya. Jadi itulah cara licik yang mereka lakukan. Kalau misalnya kita mengatakan bahwasanya kok mereka membawa penumpang tega ya, tenggelam tidak diselamatkan begitu saja oleh orang-orang yang membawa Rohingya. Dikarenakan kalau kalian tahu ya, ada salah satu anggota yang tahu bahwasanya mereka yang dikirim ke Indonesia ini sudah dijadwalkan, yang pakai topi merah kemarin kan sempat ditelepon ya, sempat disuruh nelpon oleh masyarakat, disaksikan untuk menelpon atasannya di luar negeri. Atasannya di luar negeri mengatakan bahwasanya tugas kalian adalah mengirimkan orang-orang tersebut, mau diurus ataupun mau mati itu terserah mereka katanya, yang penting tugas kita selesai mengirimkan, mengeluarkan dari negara lain. Seperti itu aja guys. Nah, jadi dapat dipastikan bahwasanya di sini cara-cara licik itulah dilakukan oleh mereka, meskipun mereka tahu bahwasanya perairan wilayah Indonesia ini dijaga ketat.